Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, kita bersyukur kembali lagi di sore, di awal minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kesempatan lagi kami boleh merenungkan firman-Mu. Mohon hikmat pengertian dari Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita terambil di dalam Yudas 1 ayat 19 dan 20. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah bangunlah dirimu. Nah saudara, secara jelas dan pasti terlihat dan terasa bahkan di mana keadaan dunia zaman ini semakin hari bukan semakin bertambah baik, tapi semakin bertambah buruk bahkan jahat, dengan semakin elegan tampilannya dan semakin beragam variannya. Bukan lagi sembunyi-sembunyi atau terselubung, bukan lagi sesuatu yang aib, memalukan, tetapi sudah nyata-nyata dan bahkan sudah dianggap biasa atau normal. Karena secara style, profilnya, kemasannya, performanya begitu sangat modern dan begitu sangat eksklusif jadinya. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya tidak terkecuali juga ya fenomena ini ada dalam kehidupan gereja, kehidupan rohani, tantangan-tantangan yang tentu tidak mudah. Ada banyak orang memakai hal-hal yang sungguh-sungguh menjadi keinginan-keinginan yang terselubung. Berbuat jahat di atas firman Tuhan, di atas teologi, di atas khotbah ataupun hal-hal yang rohani. Nah itulah sebabnya ini menjadi hal yang harus kita sadari dan perhatikan. Dan firman Tuhan yang kita baca di dalam Yudas ini sesungguhnya telah memberitahukan hal itu. Bahwa kondisi dan fenomena seperti itu sudah ada pada zaman Yudas. Dan dikatakan bahwa mereka sungguh-sungguh mengalami persoalan-persoalan yang serius terkait dengan iman percaya mereka. Nah itu sebabnya firman Tuhan di sini dikatakan bahwa mereka adalah pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini dan hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri. Nah, jadi artinya bahwa ini hal yang harus kita juga hidupi. Ya, bagaimana kita bisa menghadapinya? Yang pertama bahwa mari bangunlah dirimu sendiri. Artinya mari kita jaga dan pelihara iman kita dengan kita membangun diri kita. Itulah yang dikatakan oleh Yudas. Karena ya petir atau kilat tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita usir. Itu kita bisa hanya menangkalnya, hanya menahannya supaya tidak menjadi masalah dalam hidup kita. Nah saudara, demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Maka mari bangunlah diri kita dengan pertama kita sungguh-sungguh menjalani kehidupan ini dengan kenyataan yang ada, dengan menerimanya. Tapi jangan pesimis, tapi optimis. Dan kita harus percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang kedua, mari kita membangun diri kita ya, sendiri. Ya. Artinya di sini bukan mengandalkan kekuatan kita, pengertian kita, tapi mari kita sungguh-sungguh memakai segala potensi yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Bukan kita ikut orang lain, ikut dunia ini, ikut arus zaman ini. Tapi mari kita gali, kita berdayakan talenta, bakat, karunia, dan segala kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan. Dengan kita mengembangkannya. Ya, sehingga sungguh-sungguh kita dapat ada di tengah zaman ini dan mempengaruhi zaman ini. Bahkan tidak ada yang mustahil. Kita juga bisa dapat merubah zaman ini menjadi zaman kita sendiri. Ya. Yang ketiga, mari bangunlah diri kita dengan kita apa? Membangunnya di atas dasar firman Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh Yudas. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu. Iman itu adalah apa? Percaya yang sungguh-sungguh karena Kristus Yesus Tuhan. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus atau firman Tuhan. Nah, dengan apa seorang mempertahankan kelakuannya bersih? Ya dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan.
Ya, bahkan dikatakan firman Tuhan adalah pelita, ya, sulu terang bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan yang keempat, mari kita membangun hubungan intim dengan berseru, dengan berdoa, dan hidup akrab dengan Tuhan. Di ayat yang ke-20 bagian terakhir dikatakan, dan yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, saudara, ini penting bagi kehidupan kita. Kenapa? Kalau tanpa doa dan keintiman dengan Tuhan kita akan gagal dan jatuh dalam arus zaman ini, sebab sumber kekuatan dan kemampuan kita itu hanyalah datang dari Tuhan dengan kita berdoa atau kita intim dengannya. Maka berhati-hatilah, ada banyak orang Kristen justru mengalami kejatuhan. Ya, bukan ketika mereka ada masalah. Bahkan banyak ketika ada masalah pergumulan mereka selalu mencari Tuhan. Tapi justru mereka jatuh ketika mereka justru di saat mereka sedang apa? Sedang diberkati Tuhan, sedang dalam keadaan aman, sedang dalam keadaan baik, sedang mapan. Ya. Nah, hati-hati, bahaya selalu ada di sekeliling kita. Ingat, Petrus 5 ayat 8, dikatakan lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, saudara, menghadapi dunia dan zaman yang sangat-sangat jahat ini dan juga tantangan-tantangan terhadap kerohanian kita, teologi kita, ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat, maka kita harus semakin membangun diri kita sendiri. Jangan ikut arus dunia ini, tapi marilah hidup dengan bersyukur, dengan optimis dan positive thinking. Melihat zaman dan dunia ini, marilah kita sungguh-sungguh dekatkan diri dengan kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan marilah kita hidup intim dan berdoa, bersekutu, dan sungguh-sungguh hidup dekat akrab dengan Dia. Karena itu mari bangunlah dirimu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur karena hari ini kembali Kau meneguhkan kami dengan firman-Mu untuk supaya kami sungguh-sungguh tidak melihat dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tapi kami teguh berdiri di atas iman dasar kepada Kristus Yesus, di atas firman Tuhan, dan di dalam keintiman dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat istirahat malam ini juga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.